Pemirsa, sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia kerap mendapatkan gangguan dari negara tetangga dan negara-negara lainnya. Lemahnya pengawasan dan penjagaan serta terbatasnya armada penjaga perairan disebut-sebut sebagai alasan banyaknya pelanggaran batas wilayah laut Indonesia. Insiden kapal penjaga pantai Vietnam yang nekat menabrak KRI Ciptadi 381 saat menangkap kapal ikan Vietnam mencuri ikan merupakan salah satu contoh penegakan kedaulatan negara harus dilakukan secara tegas. Dan berikut adalah fakta bicara tentang batas teritorial laut Indonesia. Kita lihat dari data dan fakta yang pertama. Ini merupakan pembatasan wilayah yang sudah ditandatangani sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani pada 1982 yakni UNCLOS. Ya, ini adalah zona laut teritorial. Zona laut teritorial ini mencakup luas laut teritorial Indonesia sebanyak 282.583 km persegi. Dan ini merupakan zona laut teritorial yang diumumkan sejak tanggal 13 Desember 1957. Dalam wilayah ini, pemirsa, ini merupakan daerah yang didaulati atau berdaulat bagi Indonesia. Jadi seluruh kegiatan yang bisa kita lakukan dari mulai mengeksploitasi minyak lalu ikan bisa dilakukan di zona laut teritorial ini. Yang kedua, kita lihat data dan fakta berikutnya merupakan zona landas kontinen. Ini merupakan zona landas kontinen yang luasnya 2.749.001 km persegi. Dengan kedalaman 200 meter, kita memiliki hak untuk mengeksploitasi hasil minyak di laut tersebut dan zona landas kontinen ini telah diumumkan sejak 1962, tepatnya pada bulan Februari tanggal 17. Fakta bicara selanjutnya, kita simak data yang berikut ini telah kami siapkan bagi Anda. Zona ekonomi eksklusif. Nah, ZEE ini luasnya 2.936.345 km persegi. Diumumkan sejak tanggal 12 Maret 1980 dan Indonesia memiliki hak untuk mengeksploitasi perikanan hingga 200 mil jaraknya. Lalu kita memiliki data dan fakta yang kami bisa paparkan mengenai Laut Natuna Utara. Jadi pada tahun 1998 terjadi pembaharuan nama kolom air Laut Natuna Utara yang disesuaikan dengan zona konsesi migas yang sebelumnya telah ada sejak 1970. Dan yang terakhir kita akan melihat ada beberapa insiden yang pernah terjadi di wilayah Laut Natuna. Kalau kita ingat sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya 19 Maret 2016, ini terjadi 3 konfrontasi, yakni medio Maret hingga Juni 2016 ada 3 konfrontasi antara kapal Indonesia dan Tiongkok akibat kapal ikan Tiongkok ini memancing di sekitar Kepulauan Natuna di wilayah zona ekonomi eksklusif. Dan yang Sabtu kemarin terjadi atau tanggal 27 April 2019 terjadi adalah kapal penjaga pantai Vietnam yang nekat menabrakkan kapalnya ke KRI Ciptadi 381 yang telah menangkap 2 kapal ikan Vietnam. Dan untuk pembahasan lebih lanjut kita akan serahkan ke Kevin Egan yang sudah bersama dengan narasumber. Silahkan Egan. Ya Ajeng, terima kasih atas data yang Anda sampaikan di Fakta Bicara. Pemirsa, kembali terjadinya insiden provokasi dalam penegakan hukum illegal fishing seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia untuk memperkuat armada pengamanan wilayah perairan di Indonesia. Untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kami ada Charles Honoris selaku anggota DPR RI Komisi 1 dan juga ada Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional pada pagi hari ini. Bang Charles dan juga Prof. Hikmah, selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya ke Bang Charles dulu. Bang Charles, ini merupakan ancaman kedaulatan tidak? Iya, tentunya yang pertama saya mengapresiasi ya yang dilakukan oleh teman-teman Angkatan Laut yang sudah secara efektif melakukan penegakan hukum di wilayah zona eksklusif ekonomi Indonesia. Dan apapun itu tentu saja kepentingan nasional harus diutamakan dan tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku hukum internasional, di mana kita meyakini bahwa titik terjadinya penegakan hukum itu adalah masuk dalam zona eksklusif ekonomi Indonesia, di mana kita memang memiliki hak eksklusif untuk melakukan eksploitasi perikanan dan sebagainya, sehingga yang dilakukan oleh TNI AL sudah tepat dan menurut saya provokasi intrusi yang dilakukan oleh pejabat atau kapal dinas dari Vietnam ini
merupakan ya harus kita tanggulangi di masa yang akan datang, harus diberikan warning yang keras, harus ada konsekuensi hukumnya, dan ke depan tentunya kita harus melakukan hal-hal untuk agar kepentingan nasional kita bisa terjaga dan tidak lagi adanya intrusi dari kapal-kapal atau kepentingan asing di wilayah eksklusif ekonomi kita. Baik, Prof. Hikmah, kalau misalnya memang mereka kapal ikannya melanggar di ZEE-nya kita begitu, bukankah ini harusnya kita punya tindakannya lebih tegas? Kita berhak melakukan itu. Bagaimana menurut Prof? Pertama yang ingin saya sampaikan adalah Indonesia dengan Vietnam sampai dengan hari ini masih belum menyepakati batas-batas zona ekonomi eksklusif masing-masing negara. Kita sudah punya kesepakatan untuk landas kontinen. Nah, dugaan saya apa yang terjadi itu adalah di wilayah yang disengketakan sebenarnya antar dua negara itu. Jadi Indonesia mengklaim bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia itu menjorok ke Vietnam, tapi sebaliknya Vietnam menjorok ke Indonesia. Dan nelayan dari kapal Vietnam yang menangkap ikan, tentu karena kita mengklaim wilayah yang masuk Vietnam, kita akan mengatakan dia melakukan illegal fishing karena tidak mendapatkan persetujuan perizinan dari pemerintah Indonesia. Tetapi dari sisi Vietnam, ini yang saya lihat dari media massa di sana dan secara internasional, dia juga mengklaim bahwa kapal mereka itu sebenarnya menangkap ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Vietnam. Nah, disinilah yang terus kemudian TNI Angkatan Laut kita memang melakukan penegakan hukum, lalu membawa kapal nelayan Vietnam itu ke darat kita. Tetapi kemudian mungkin kapal Vietnam, kapal nelayan Vietnam ini memberitahu kepada kapal perikanan Vietnam, sehingga mereka datang dan ingin menyampaikan kepada TNI Angkatan Laut bahwa Anda tidak berwenang. Tapi kalau caranya sampai menabrak begitu kan juga. Nah, ini mau jadi jawab dulu, Prof. Kita akan bahas nanti usai jeda berikut ini. Pemirsa Jangan Corona, kami akan segera kembali. Ya, kembali bersama kami di Metro Pagi Prime. Saya kembali ke Prof. Hikmah. Prof. Hikmah, kalau mereka kemudian menabrak, nah ini kan bukankah berlebihan sebetulnya? Ini provokasi betul. Sebenarnya gini, tindakan menabrak itu sering kali dilakukan. Dan sering dilakukan. Indonesia dengan Malaysia, kapal Malaysia melakukan penabrakan terhadap kapal Indonesia, otoritas kita. Kapal otoritas dari Cina juga melakukan penabrakan terhadap otoritas kapal kita. Idenya adalah karena memang mereka ingin melakukan provokasi dan mereka tidak akan mengeluarkan atau memuntahkan peluru dulu. Karena dalam konteks hukum internasional, siapapun yang akan memuntahkan peluru itu dianggap nanti dia melakukan pelanggaran terhadap aturan internasional. Nah, makanya kemarin itu ketika mereka menabrakkan, untungnya teman-teman di TNI Angkatan Laut mereka tidak terprovokasi. Jadi tidak ada yang kemudian menembakkan senjata. Tapi pilihan yang bisa dilakukan oleh TNI AL selain menembakkan peluru itu apa? Ketika kemudian ada yang menabrak begitu apa, Prof? Ya, tentu memastikan bahwa tabrakan itu tidak berlanjut gitu ya. Satu. Dan yang kedua, jadi sudah benar bahwa mungkin mengeluarkan senjata saja sudah cukup karena ini sudah antar kapal antar pemerintah. Yang kita tidak inginkan adalah terjadinya tanda kutip perang terbatas di sana dan ini akan menjadikan permasalahan ini lebih kompleks untuk diselesaikan. Baik, Bang Charles, kalau saya mengutip mengenai pernyataan Bu Susi Menteri KKP kita menyatakan bahwa pada tanggal 4 kita akan melakukan penenggelaman terhadap 51 kapal terbanyak dari Vietnam. Ini kan berarti menunjukkan Vietnam ini memang sudah sedari lama ini mereka mengancam kedaulatan kita. Ada tidak kemudian bisa kita lakukan supaya betul-betul mengirimkan pesan tegas bahwa jangan bermain-main di perairan kita? Ya, itu saya rasa penenggelaman kapal adalah pesan tegas bahwa Indonesia sangat menjaga kedaulatan kita, menjaga kepentingan nasional kita, baik di wilayah teritorial maupun di zona eksklusif ekonomi, sehingga siapapun dari negara manapun yang mau datang untuk melakukan illegal fishing, mencuri resources yang ada dalam wilayah yang seharusnya milik kita, maka Indonesia tidak akan ragu-ragu melakukan penegakan hukum, termasuk melakukan penenggelaman kapal terhadap kapal-kapal dari negara tersebut. Tapi saya ingin kembali sedikit ke yang sebelumnya, bahwa yang dilakukan oleh Vietnam, saya mendukung penuh yang statement dari sikap dari Kementerian Luar Negeri. Kemarin Jubir Kemlu Pak Armanata Nasir sudah menyampaikan Dubes Vietnam sudah dipanggil. Walaupun belum bicara soal wilayah, tetapi menyampaikan keberatan karena yang dilakukan oleh Vietnam melanggar konvensi internasional terkait keselamatan di laut.
Jadi ada konvensi SOLAS kalau nggak salah, Prof. Iya, SOLAS safety at sea kalau nggak salah ya. Jadi menabrakkan kepada kapal kita, membahayakan awak kapal sehingga melanggar hukum internasional dan perjanjian internasional. Sehingga walau apapun alasannya, dimanapun itu berada, melakukan itu melanggar hukum dan kebiasaan internasional. Jadi ingin saya tambahkan sebenarnya isu yang diprotes adalah isu cara menghentikan kapal TNI Angkatan Laut kita. Karena itu yang membahayakan. Jadi ada ketentuan internasional lainnya lagi yang dianggap melanggar. Nah sekarang kalau ada aturan tidak kemudian Prof yang kemudian mengatur betul, kalau misalnya memang kita belum ada kesepakatan dengan Vietnam ya, tapi mengatur mengenai dispute semacam ini tuh bagaimana kemudian nanti penyelesaiannya? Nah sebenarnya begini, ada yang namanya Code of Conduct atau Rules of Engagement di wilayah yang masih dipersengketakan. Ya, misalnya bagaimana para nelayan yang ingin memanfaatkan itu tidak kemudian dianggap melakukan illegal fishing oleh kedua negara. Ini harus disepakati. Lalu kemudian ketika kapal otoritas dari dua negara bertemu, bagaimana rules of engagement, aturan-aturan yang berlaku bagi mereka. Ini yang belum disepakati. Beberapa tahun yang lalu pernah Indonesia dengan Malaysia memiliki insiden seperti ini. Dan itu karena tidak ada rules of engagement-nya, itu kemudian pemerintah menjanjikan bahwa kita akan lakukan itu. Tapi sampai dengan hari ini saya masih belum mendengar ya, apakah ada atau tidak. Yang bikin lama itu apa, Prof? Ya biasanya negosiasi itu sendiri. Jadi antar pemerintah bagaimana menegosiasikan. Seperti pada beberapa tahun yang lalu otoritas kita KKP, walaupun kita salah menangkap di wilayah mereka, itu kemudian dibawa ke pihak Malaysia dan kemudian dijadikan semacam tahanan karena dia dituduh melakukan penculikan. Nah yang ini kan sebenarnya nggak boleh, harusnya ada rules of engagement bahwa mereka itu otoritas dari Indonesia. Nah seperti hal yang sekarang ini terjadi, ini sebenarnya tidak hanya sekali dua kali terjadi insiden seperti ini berkali-kali. Nah tapi juga yang kalau yang Ibu Susi itu kan sebenarnya isunya adalah mereka sudah dibawa ke pengadilan dan kemudian oleh pengadilan sudah ditetapkan bahwa mereka bersalah dan terhadap barang bukti berupa kapal itu yang kemudian harus dimusnahkan. Dimusnahkan itu dalam konteks kita sekarang ini ditenggelamkan. Baik, Bang Charles ini supaya kemudian kejadian tidak berulang. Ini kita hormati keputusan Kemenlu paling tidak memanggil duta besar, mengirimkan nota protes begitu. Tapi kan kemudian biasanya ya begitu saja. Tapi ntar ke depannya kejadian lagi nanti diulang lagi begitu. Ini ke depan bagaimana? Menurut saya tentu saja harus ada kepastian hukum ya. Yang pas tadi sempat ngobrol sama Prof juga. Misalkan ada kesepakatan di tingkat regional. Ini mungkin kalau kita bicara, karena kita lihat di dalam konteks Asia Tenggara, masalah ini bukan saja terjadi dengan Vietnam, terjadi juga dengan Malaysia, ya, terjadi juga dengan batas wilayah kita baru selesai dengan Singapura juga belum lama gitu kan. Bisa saja kita buat ada kesepakatan secara regional di tingkat ASEAN apabila terjadi hal-hal seperti ini, mungkin jalan keluarnya seperti apa. Yang pasti harus ada kepastian hukum. Yang kedua menurut saya tidak ada salahnya kalau misalkan insiden seperti ini kita bawa ke Mahkamah Peradilan Internasional. Ada ICJ, International Court of Justice, ada ITLOS, Tribunal on the Law of the Sea, sehingga ketika nantinya ada keputusan, walaupun misalkan akan makan waktu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bisa 10 tahun, Prof. Tapi ada kepastian hukum, putusan internasional bahwa wilayah ZTI kita yang diakui seperti ini loh, gitu loh. Sehingga nantinya tidak ada lagi intrusi atau dari negara lain yang akan masuk untuk mengambil melakukan illegal fishing dan lain sebagainya. Baik, Bang Charles, tapi kemungkinan terburuk kalau nih kita melepaskan tembakan pada saat itu terjadi penabrakan itu, apa sih? Kan kita punya argumen yang kuat dong, kan kita punya ZTE, kita paling tidak percaya diri lah. Masalahnya ini kan terjadi bukan dalam wilayah teritorial kita. Ya. Wilayah kedaulatan kita adalah wilayah teritorial, mungkin mohon saya bisa dikoreksi oleh Prof. Wilayah kedaulatan kita di dalam 12 nautical mile, wilayah teritorial, wilayah kedaulatan yang masuk, yang ibaratnya wilayah pekarangan rumah kita lah. Di luar itu 200 nautical miles bukan wilayah teritorial kita, tetapi kita memiliki hak untuk mengeksploitasi wilayah tersebut. Jadi kalau melepaskan tembakan dari sisi regulasi internasional mungkin tidak pas karena bukan dalam wilayah rumah kita. Tapi kalau misalkan intrusi terjadi dalam pekarangan rumah kita, maka saya bisa pastikan TNI punya hak penuh untuk melakukan tembakan atau karena sudah masuk ke dalam wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Charles adalah karena ini bukan di laut teritorial, jadi TNI tidak melakukan penegakan kedaulatan. TNI Angkatan Laut melakukan penegakan hukum. Kalau penegakan hukum sebenarnya kan seperti polisi. Tapi karena ini 200 mil dan ini kan laut lepas ini sebenarnya,
maka kemampuan polisi tidak bisa sampai di sana. Sehingga digantikan oleh peran dari TNI Angkatan Laut berdasarkan undang-undang TNI kita. Jadi TNI Angkatan Laut itu melakukan penegakan hukum di sana. Nah, memang seperti Pak Charles katakan, karena ini bukan wilayah kedaulatan Indonesia, jadi tidak ada pelanggaran terhadap kedaulatan. Nah, ini dalam rangka penegakan hukum. Tidak ada pelanggaran ya? Tidak ada pelanggaran. Baik. Dan kedua adalah wilayah ini masih disengketakan. Jadi masing-masing negara sama-sama mengklaim memiliki wilayah tersebut. Baik. Zona ekonomi. Terakhir, Prof, langkah ke depan konkret supaya kemudian tidak terjadi lagi seperti ini. 3 hal. Pertama adalah terhadap masalah ini penyelesaian diplomatik harus dikedepankan. Karena Indonesia dengan Vietnam adalah anggota dari negara ASEAN. Kedua, rules of engagement itu harus ada. Jadi jangan sampai antar otoritas kemudian berbenturan, lalu kemudian ada tanda kutip yang tidak sabar, terus kemudian akan meletup menjadi perang panas. Baik. Dan yang ketiga adalah negara-negara ini harus juga bersepakat. Oke, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan perbatasan karena masing-masing negara tidak akan mundur 1 inci pun. Tetapi bagaimana resources yang ada itu bisa dimanfaatkan oleh kedua negara. Baik, Prof. Hikmah dan juga Bang Charles, terima kasih telah bergabung sama kami pada pagi hari ini. Dan misalnya jangan kemana, kami akan kembali usaha jeda berikut ini.